Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryaman, biasa dipanggil Sogi. Saya dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, kelas B dengan NIM 6020111656. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawa materi pertama, yaitu algoritma, di mana algoritma adalah urutan langkah-langkah suatu penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis juga merupakan kata kunci dalam algoritma langkah-langkah, harus dapat ditentukan dengan nilai benar atau salah. Algoritma juga biasanya disebut dengan jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam teknologi algoritma. Namun algoritma juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya membuat mie, membuat kue, membuat resep makanan. Saya akan memberi contoh membuat resep makanan. Nih. Langkah pertama yaitu sediakan alat yang diperlukan seperti kompor, wajan, piring, dan lain-lain. Sediakan bahan yang diperlukan seperti nasi, bumbu, minyak goreng, sosis, daun sop, kecap saus, dan lain-lain. Naikkan wajan di atas kompor lalu nyalakan kompor. Tuang minyak goreng ke dalam wajan lalu tunggu hingga mendidih. Saat minyak goreng mendidih, masukkan bumbu ke dalam wajan dan tumis hingga harum. Masukkan sosis ke dalam wajan. Masukkan nasi ke dalam wajan lalu aduk. Tuang saus ke dalam wajan lalu aduk. Tambahkan daun sawi. Setelah semuanya sudah tercampur, matikan kompor. Setelah itu angkat wajan dan sajikan ke dalam piring. Tambahkan daging dan telur sesuai dengan selera Anda. Nasi goreng siap disajikan. Nah, inilah resep nasi goreng dalam bentuk algoritma. Baiklah, mungkin sampai sini saja materi pertama algoritma. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu flowchart. Baiklah, flowchart yaitu suatu presentasi secara diagram yang mengilustrasikan urutan dari operasi yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil. Dengan kata lain, flowchart membantu kita untuk mengerti dan melihat algoritma dalam bentuk simbol gambar. Contohnya seperti ini. Inilah simbol-simbol gambar. Saya akan menjelaskan simbol pertama, yaitu terminator. Terminator juga biasa disebut dengan titik terminal. Biasa berfungsi untuk memulai dan mengakhiri sebuah program. Contohnya start dan stop, mengakhiri dan memulai dan mengakhiri. Simbol kedua yaitu simbol arus. Simbol arus, di mana simbol arus berfungsi untuk menghubungkan simbol satu ke simbol yang lain. Simbol ketiga yaitu prepation, berfungsi untuk mendeklarasikan variabel atau konstanta. Fungsi keempat yaitu input output, yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol kelima yaitu proses berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Nah, inilah flowchart menghitung umur. Ya, mungkin sampai sini saja materi flowchart, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu identifier. Identifier merupakan sebuah kata digunakan sebagai nama dan sebutan terhadap sesuatu dalam program. Pemakaiannya dapat mendefinisikan sendiri suatu nama sebagai identifier. Yang saya akan membuat kata identifier. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu variabel. Variabel adalah identitas yang digunakan untuk menampung sebuah nilai yang sifatnya itu dapat berubah-ubah. Dan konstanta itu identitas yang digunakan untuk menampung sebuah nilai yang sifatnya itu tidak dapat berubah-ubah. Saya akan memberi contoh penulisan variabel. Contoh penulisan variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Penulisan pertamanya itu harus berupa huruf, tidak boleh angka. Yang ketiga itu tidak boleh menggunakan special karakter, dan maksimal karakternya itu dari 32 sampai 63 karakter.
Sebelum digunakan, setiap variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Variabel hanya bisa diubah nilainya sesuai dengan tipe data asalnya. Baiklah, mungkin sampai sini saja materi identifier. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu for to do. Di mana for to do adalah perulangan atau looping. Dalam bahasa Inggris adalah konsep program di mana kita mengulang baris program beberapa kali. Di sini bisa dikatakan tidak terbatas selama komputer bisa mengolahnya. Sebagai contoh, saya akan menulis tes halo sebanyak 1000 kali atau 100 kali. Tentu saja sangat melelahkan ya mengetik semua itu. Kalau kita menggunakan looping, kita bisa membuatnya dalam waktu singkat. Baiklah, contoh berikut saya akan memberikan contoh berikut penulisan for to do. Baiklah. Ya, baiklah. Lebih baiknya saya akan menggunakan perulangan 100 kali saja, karena nah, inilah penulisan halo yang berulang kali selama 100 kali. Beginilah programnya. Ya, tidak melelahkan ya. Kalau kita menulis satu-satu pasti sangat melelahkan, karena banyak kita banyak menulis write. Ya, mungkin sampai sini saja for to do. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu if then. If then biasanya disebut dengan percabangan yang digunakan untuk pengujian sebuah kondisi. Jika kondisi yang diuji tersebut dipenuhi, maka program akan berjalan. Dan jika kondisi yang diuji salah, maka program akan menjalankan kondisi lainnya. Baiklah, saya akan memberi contoh program if then. Mending ini tidak usah digunakan saja. Kita tidak usah digunakan ini ya, karena kita tambahkan variabel.
Baiklah, disinilah kita menggunakan if nilai. Baiklah, nilai pertamanya adalah 70, nilai kedua 60 ya. Maka tidak, inilah saya jelaskan kembali, jika kondisi uji yang diuji itu salah, maka program akan menjalankan kondisi lain. Tapi saya belum menambahkan kondisi lain karena belum saya memasukkannya. Coba, kalau kondisinya benar itu dia akan mengerjakan kondisinya. Contohnya nilai pertama 90, nilai kedua 70. Nah, maka kondisinya akan, jika kondisinya benar, maka kondisi programnya akan dijalankan. Nah, nih, lihatlah hasilnya. Baiklah, saya akan menambahkan kondisi lainnya. Nah, lihatlah. Jika kondisinya benar, maka programnya akan, jika kondisinya salah, maka program akan menjalankan kondisi lainnya. Contohnya kondisi yang kedua. Dan tadi saya menambahkan kondisi kedua karena nilainya gagal. Kondisi apabila, nah, nilainya itu adalah 8,5. Hasilnya lulus. Jika hasilnya tidak lulus, maka hasilnya gagal. Nah, mungkin terima kasih, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya tak luput dari kesalahan. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.